Pak begini Pak, saya coba lagi ya. Pendampingan ini kan sebetulnya kayak, Iya. nah perannya seperti apa di sana Pak? Sampai pada akhirnya kalau ini angka yang begitu fantastis dan melibatkan nama-nama besar, semestinya bisa diantisipasi Pak. Jadi saya sampai sekarang adalah kalau ada hal-hal yang memang perlu dipertanyakan oleh mereka. Iya. Jadi kita yang tidak melakukan pendampingan terus tidak, tapi hal-hal yang mungkin urgent baru kami berikan satu pendapat, berikan satu arahan-arahan gitu. Nah itu penting Pak. Gitu. Kalau kemudian pendapat itu saya mengetahui Pak Jaksa Agung adalah orang yang sangat open Pak, sangat terbuka. Bapak membalas pesan pada siapapun. Saya tahu Bapak juga membangun komunikasi pada siapapun. Dalam kasus ini bagaimana Pak? Ketika bahwa ada dugaan tata kelola yang salah di sana ya, dan kemudian ada dugaan proyek yang dianggap fiktif dan sebagainya gitu Pak ya. Bapak tidak secara direct mengingatkan hati-hati bahwa ada yang salah di sini atau seperti apa Pak? Kami bicaranya gini, kami tidak, kalau belum fakta yang betul kan kita memang sulit. Kami bicaranya nanti dengan BPKP, kemarin ada melakukan perhitungan begitu. Walaupun belum sifatnya adalah untuk tindakan hukum belum. Jadi kami sampaikan ke BPKP loh, ini begini. Kami tidak langsung ke Presiden, wah ini ada tindakan, ada begini. Kami tidak lakukan itu. Terhadap yang bersangkutan Pak, Kepala BGN, Wakil Kepalanya atau siapapun yang ada di sana? Kami tidak lakukan. Oke. Code of conduct-nya demikian ya Pak Iya. ya? Bahwa siapapun yang menyalahi aturan, biarkan hukum yang berjalan. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau memang dia juga udah minta untuk pendampingan. Tapi mungkin tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh kita, kan kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Persis Pak. Karena pasti implikasinya ketika sudah sampai pada penegak hukum, itu yang berubah pada citra Pak. Bapak sebut tadi, ini program dengan cita-cita mulia. Saya sependapat Pak. Anak-anak dapat makanan Pak. Betul. Banyak anak-anak yang nggak dapat makan, diberikan makan. Ya mereka susah makan, diberikan yang semestinya dengan haknya, segitu harganya diberikan kepada mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka, gizi dan sebagainya Pak. Tapi di sisi lain Pak, dengan kemudian ada penegakan hukum ini, nah kita melihat ke depan akan menjadi tantangan, kepercayaan publik Pak. Betul. Menurut Bapak seperti apa nanti program ini? Kita makan justru itu. Pada kemarin saya juga sampaikan Bapak Presiden, kami siap untuk mendukung kalau ada perbaikan. Oke, jadi recovery image, kemudian dan sebagainya. Dan tentunya biasanya kami memberikan satu fakta bahwa kalau yang kemarin, yang dilakukan kemarin itu perbuatan A, B, C, D mungkin ya. Kalau memang di dalam A, B, C, D itu ada kekurangan, ya kita akan meminta untuk perbaikan. Ya pasti ya Pak, kami akan meminta perbaikan dalam sistemnya. Luar biasa betul ya Pak, sebetulnya kasus ini tidak ada yang menyangka sebetulnya bagaimana kemudian sosok Pak Dadan Hindayana ya, seorang berlatar belakang akademisi, ada yang berlatar belakang militer di sana, ada yang berlatar belakang politisi, dan bahkan sekarang yang menggantikan latar belakang wartawan Pak, jurnalis Pak, Mbak Nani SD yang tuh yang jadi kepala Betul. Nah sebetulnya kalau kita lihat sudah mewakili masing-masing sebetulnya Pak ya, sudah masing-masing, ada dari akademisi, ya, ada dari polisi, militer, kemudian juga ada dari kalangan wartawan di dalamnya. Mudah-mudahan yang sekarang satu auditor kan. Oh iya, dari BPKP ya, sekarang Bu Agustina sekarang ya, auditor. Mudah-mudahan akan lebih bisa komunikasi juga dengan kami, bagaimana untuk langkah-langkah perbaikannya, dan dia ada di situ. Bagaimana pembagian peran mereka Pak? Bapak membicara soal ini? Saya tidak tahu. Oke, detail-detailnya nanti konstruksi dakwaan jaksa aja nanti yang masuk ke sana ya Pak ya. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan Pak, apakah hanya ini saja Pak? Kan ini kan suatu badan Pak, pengelolaannya kan nggak mungkin hanya dikelola oleh tiga. Kita sambil berjalan kita akan melakukan perbaikan. Saya akan nanti komunikasikan dengan yang sekarang, pimpinannya yang sekarang. Kita akan komunikasikan perbaikan apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada lagi pengulangan untuk perbuatan ini. Ada yang disebutkan mungkin calon tersangka lain? Kita lihat nanti. Kalau ada pun kan kita rahasia juga. Tunggu waktunya Pak. Pak ini menarik Pak, kemarin Pak Sony Sanjaya itu ada tulisan tuh Pak,
terima kasih kepada Bu Nani Sdang, hadiah indah gitu Pak. Jadi banyak yang menilai wah, apa di balik itu dan sebagainya. Terus ada juga publik yang menilai bahwa wah jangan-jangan pemimpin sebelumnya juga mungkin saja terlibat ini untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada publik. Menurut Bapak seperti apa? Memang keterbukaan semua. Kita keterbukaan dan tentunya saya mengharapkan ke depan pimpinannya akan lebih terbuka lagi menerima masukan-masukan itu aja. Ini kan ada fakta, kan di lapangan kan gimana pun juga yang ditangani kan tidak kecil. Ya. Ini seluruh Indonesia. Ya. Itu adalah sangat sulit dan memerlukan pengawasan yang betul-betul. Itu. Oke. Ada dugaan itu ya Pak, jual beli titik itu ya Pak? Ya, nanti itu di dalam. ramai banget loh itu Pak. Nanti itu lagi didalami. Lagi dalami ya Pak. Dan disebutkan Pak bahwa yang titik-titik itu juga Pak terlibat di dalamnya adalah oknum-oknum Pak. Ini harus saya sampaikan, ini boleh saya sampaikan ya Pak boleh, ya. Boleh. Ini kan nanti bisa dicek benar atau tidaknya, tapi yang kita dengarkan disebutkan ada oknum partai, ada oknum dari penegak hukum, ya, ada oknum dari militer juga, dan lain sebagainya. Menurut Bapak, bagaimana menganalisa perkara ini ke depan kalau kemudian disebutkan bahwa oknum-oknum itu terlibat? Ya, kalau terlibat ya kita akan lakukan satu tindakan-tindakan. Tetapi kan tindakan dengan bisa aja tindakan preventif itu, pembinaan, kan bisa aja tindakan-tindakan hukum lainnya. Yang saya sedih juga adalah para pegawai juga, pegawai BGN itu punya kegiatan-kegiatan ke dalam. Yayasan sendiri. Ya, itu yang beberapa banyak yang sangat sebenarnya tidak boleh dong. Konflik of interest. Itu pasti. Dan itu pimpinan yang lama tidak sampai ke situ. Sebenarnya nggak bisa lah. Jangan pula nanti jaksa punya kantor pengacara dong. Ya itu juga Pak, jadi hal yang memang dijaga ya Pak ya. Iya harusnya demi kredibilitas dan demi transparansi dan akuntabilitas ya Pak. Good corporate governance. Betul. Kita tetap akan ada khawatir untuk melarikan diri, rasa khawatir untuk menyembunyikan bukti-bukti. Bapak tegaskan bahwa ini bukan dipercepat karena pesanan.